semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Vinka Fidela dengan NIM 877729747, Prodi S1 PGSD UPBJJ UT Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas 1 mata kuliah Pancasila, yaitu proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Sejarah lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam satu hari, melainkan melalui serangkaian proses perumusan yang krusial oleh para pendiri bangsa, terutama dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI bertujuan mencari dasar negara bagi Indonesia merdeka. 3 tokoh utama menyampaikan usulan mereka mengenai dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulannya secara lisan. Ia mengusulkan 5 prinsip diantaranya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan peri kehutanan. Tanggal 31 Mei 1945, Dr. Handoso Pomo menyampaikan usulannya yang menekankan konsep negara integralistik, meliputi persatuan, kekeluargaan, dan keseimbangan lahir batin. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila atau 5 dasar. 5 dasar tersebut adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Setelah berbagai usulan, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Untuk merumuskan ulang dasar negara, panitia ini menghasilkan sebuah rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, dibentuklah PPKI untuk melanjutkan tugas persiapan. PPKI mengesahkan segala hal yang dibutuhkan bagi negara baru termasuk Undang-Undang Dasar. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD. Sebelum sidang dimulai, Muhammad Hatta berdiskusi dengan tokoh-tokoh Islam dan menyepakati perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta. Hal ini dilakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama setelah adanya keberatan dari perwakilan Indonesia Timur. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara resmi menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan perubahan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sejak saat itulah Pancasila dengan 5 sila yang kita kenal sekarang resmi menjadi dasar filsafat dan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Hikmah atau pelajaran berharga dari proses lahirnya Pancasila. 1. Prioritas persatuan. Para pendiri bangsa menunjukkan sikap kenegarawanan tertinggi dengan rela mengubah 7 kata dalam Piagam Jakarta. Ini dilakukan untuk mencegah perpecahan dan mengakomodasi semua golongan, membuktikan bahwa persatuan bangsa lebih utama dari kepentingan kelompok atau agama tertentu. 2. Musyawarah mufakat. Proses perumusan Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan ideologi antara tokoh nasionalis dan agamis harus diselesaikan melalui musyawarah dan kompromi, menjunjung tinggi prinsip demokrasi sejati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.